pada siang ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskus dan summary kami dengan tema yaitu bisnis etik dan manajemen. Sebelumnya kelompok kami akan memperkenalkan diri dulu dari membernya. Ada Elsa, ada Mbak Ica, saya sendiri Dea, ada Dua Maya dan Eniko. Untuk memulainya mulai bisnis chapter 7 itu berkaitan dengan bisnis etik fundamental. Dalam bisnis etik ini ada 4 poin penting yang kita tarik untuk dipresentasikan, yaitu pertama adalah the public's opinion of business ethics. Nah, dari materi yang kita angkat ini ada 2 pemahaman terhadap bisnis etik, etika bisnis yang dipahami yang berdasarkan opini publik. Yang pertama melalui public survey dan LRM ethics studi survey. Menurut public survey agenda, banyak menganggap bahwa bisnis etika dalam bisnis itu lebih ke arah bisnis bersifat negatif. Jadi mereka menganggap bahwa bisnis itu serakah, terus juga kebanyakan pihak eksekutif itu memiliki kepentingan khusus dari bisnis-bisnis yang dijalankannya, dan mungkin banyak ketidakadilan dari finansial yang mereka lakukan. Mereka mengalami penyimpangan etika dari pekerjaannya itu sendiri. Mereka merasa terganggu, penyimpangan setidaknya sekali dalam seminggu di dalam lingkungan pekerjaannya. Dan para pekerja di usia muda lebih banyak menyaksikan langsung terjadinya penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua, mengenai bisnis etik. Apa sih bisnis etik itu? Yang pertama dikaitkan dengan teorinya, yaitu deskripsi dari etika. Etika itu gambaran tingkah laku atau moral manusia secara universal yang kita temui sehari-hari. Jadi bagaimana seseorang melakukan tindakan dan diterima atau tidak oleh lingkungan sekitar. Nah, kaitannya dengan etika bisnis, balik lagi, individu akan bekerja di organisasi dan sehingga terlihat sendiri apakah mereka dinilai memiliki etika atau tidak. Yang kedua, mengenai normatif etik, yaitu bagaimana seseorang itu harusnya melakukan suatu tindakan atau melaksanakan suatu pekerjaan, apakah dia boleh atau tidak melaksanakan hal tersebut, ataukah sesuai atau enggak dengan norma yang ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, the conventional approach to business ethics. Jadi di sini ada pendekatan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis itu sendiri, di mana pendekatan membandingkan keputusan, praktik dan kebijakan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi di sini pendekatan itu melihat bagaimana sih peraturan perusahaan yang berlaku dan bagaimana realnya kondisi karyawan-karyawan tersebut, apakah melakukan hal-hal tindakan yang sesuai dengan peraturan perusahaan atau tidak. Yang keempat, free responsibility kategori. Jadi dilihat dari pihak bisnis, seharusnya mereka dikatakan memenuhi kriteria sebagai bisnis yang standar yang sesuai dengan etika, yaitu ketika mereka memenuhi ketiga responsibility itu sendiri. Yang pertama, ethical responsibility, yaitu setiap bisnis memiliki tanggung jawab untuk mempresentasikan perilaku atau norma yang diharapkan perusahaan tersebut dapat mengelola karyawannya secara etis. Jadi bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan-karyawannya dengan baik dan tidak menimbulkan penyimpangan dari bisnis itu sendiri. Yang kedua, economic responsibility, yaitu ketika perusahaan memenuhi laba atau mungkin profit dari masing-masing company, itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, legal responsibility, yaitu setiap perusahaan untuk memenuhi izin-izin yang dibuat oleh negara. Jadi misalnya perusahaan itu harus memiliki izin tanda daftar perusahaan, atau mungkin izin-izin yang berkaitan dengan berdirinya suatu perusahaan itu dikatakan sebagai tanggung jawab legal atau legal responsibility. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Ya, dalam buku Bisnis dan Society yang menjadi referensi kita terdapat 3 model manajemen etika. Yang pertama adalah immoral management. Manajemen ini merupakan manajemen tingkatan terendah. Manajemen teori ini biasanya menggunakan kelemahan-kelemahan atau kelemahan-kelemahan dari komunitas untuk menarik keuntungan bagi individu atau kelompok-kelompok tertentu. Manajemen dengan tipe ini sengaja berbuat salah, lalu menentang apa yang benar, lalu hukum juga tidak dipandang sebagai penghambat. Lalu yang terakhir biasanya dikategorikan
pelakunya itu sebagai bad guys atau oknum. Yang kedua ada amoral management. Tipe manajemen seperti ini bukan tidak tahu sama sekali mengenai etika atau moralitas. Manajemen tipe ini dibagi dua, yaitu yang tidak sengaja dan yang sengaja. Yang tidak sengaja itu biasanya mereka itu dianggap manajer itu kurang peka terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu atau tidak sengaja membuat bisnis itu akan berdampak negatif terhadap pengguna atau halayak umum. Lalu yang kedua dilakukan dengan sengaja. Yang dilakukan dengan sengaja itu mereka sebenarnya mengetahui adanya etika, namun dengan sengaja melanggar untuk kepentingan bisnis mereka. Yang terakhir ada moral management. Tipe manajemen seperti ini adalah merupakan tipe tertinggi yang tentunya diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Jenis ini menganut kriteria berperilaku sesuai dengan etika dan kebenaran. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang sama sekali tidak melanggar hukum atau kejujuran, keadilan itu menjadi faktor utama. Lalu orang-orangnya dikategorikan sebagai good guys. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biasanya itu etika ada yang berasal dari eksternal dan internal dari organisasi itu sendiri. Dan pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber eksternal organisasi. Sumber eksternal etika ini yang merupakan yang berasal dari luar organisasi, dan ini merupakan nilai-nilai seseorang yang merujuk kepada nilai-nilai sosial budaya yang luas yang telah berevolusi dalam masyarakat selama jangka waktu yang panjang. Nah, di dalam sumber eksternal organisasi itu terdapat 5 nilai yang perlu kita pahami. Yang pertama itu nilai agama. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, nilai agama merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang sudah menjadi dasar bagi seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dianggap benar menurut agama, dan agama itu sudah telah lama menjadi dasar moralitas masyarakat. Selain itu, agama itu juga bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Begitu juga dengan etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moral. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu misalnya dalam diri individu kita, misalnya dalam agama Islam mengucapkan salam, assalamualaikum, dan dalam agama non-Islam misalnya Kristen itu mengucapkan shalom. Dan misalnya untuk di sebuah organisasi ketika sedang sholat Jumat atau misalnya sedang azan gitu kan, kita sedang mengerjakan sesuatu, kita harus berhenti dulu kan. Dan misalnya kalau hari sholat Jumat perusahaan itu atau toko harus tutup, dan itu mengandung nilai agama yang diterapkan. Selain itu yang kedua adalah nilai filsafat. Nilai filsafat adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Jadi intinya nilai filsafat itu sebagai konsep dasar untuk tujuan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Contohnya itu dapat kita lihat misalnya di web perusahaan, misalnya perusahaan Samsung itu dia punya nilai filsafatnya mereka. Filosofinya misalnya, kami berikan sumbangsi kepada masyarakat dan dunia dengan menghasilkan produk dan pelayanan terbaik berdasarkan sumber daya manusia dan teknologi terbaik. Nah, itu merupakan filosofi dari Samsung itu sendiri. Selanjutnya itu adalah nilai budaya. Nilai budaya itu merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungannya organisasi atau masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan atau belief, simbol-simbol dan karakteristik tertentu. Jadi yang dijadikan sebagai acuan perilaku. Biasanya nilai budaya itu kontinu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita mengenai masalah waktu dan kesadaran akan waktu itu di sebuah perusahaan biasanya bawahan atau karyawan datang lebih awal dari pimpinan. Biasanya itu menjadi suatu kebiasaan juga, namun tidak dipungkiri mungkin ada suatu perusahaan
industri apabila misalnya ada susu pabrik susu yang menghasilkan susu yang basi atau tidak layak, itu menjadi pelanggaran dari etika industri itu sendiri. Selanjutnya ada societal and global level, yaitu misal contohnya di sini adalah pekerjaan sekarang itu sistemnya outsourcing, di mana seperti Cina dan India. Selanjutnya itu etika pribadi dan manajerial, individu ingin berperilaku etis atau untuk meningkatkan perilaku etisnya di situasi pribadi dan atau manajerial. Dan di sini ada prinsip-prinsip pendekatan etika seperti prinsip keadilan dan kategorial imperatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai servant leader. Servant leader itu maksudnya adalah kepemimpinan yang melayani. Hal ini kayaknya udah sering kita dengar. Jadi definisi dari kepemimpinan yang melayani adalah model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin yang bekerja sebagai pelayan juga mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Berikut adalah 10 karakteristik yang dimaksud. Yang pertama adalah listening atau mendengarkan. Para pemimpin secara tradisional dinilai berkaitan dengan keterampilan mereka dalam hal berkomunikasi, tapi dalam hal mengambil keputusan, pemimpin yang dengan model kepemimpinan yang melayani ini diharapkan mendengarkan aspirasi dari anggota-anggotanya. Yang kedua, ada empati. Seorang servant leader senantiasa berupaya untuk memahami dan berempati dengan orang-orang lain, orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk diterima dan diakui untuk semangat mereka yang istimewa dan unik. Seorang servant leader harus mengandaikan adanya niat-niat baik dari orang-orang yang dilayaninya dan tidak menolak mereka sebagai pribadi-pribadi manusia, walaupun dia terpaksa harus menolak perilaku atau prestasi kerja mereka. Yang ketiga ada healing atau penyembuhan. Si servant leader ini atau pemimpin yang melayani ini belajar untuk menyembuhkan ini adalah suatu kekuatan hebat terciptanya healing ini tuh menciptakan transformasi dan integrasi. Satu dari kekuatan-kekuatan servant leadership ini memiliki potensi untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang-orang lain. Banyak orang menderita karena berbagai macam luka emosional. Walaupun ini adalah suatu bagian dari keberadaan kita sebagai manusia, seorang servant leader melihat hal ini sebagai suatu kesempatan untuk menolong orang lain yang dijumpai agar menjadi seorang pribadi yang lebih baik atau utuh. Yang keempat ada awareness atau kesadaran umum dan terutama kesadaran diri akan memperkuat diri seorang servant leader. Membuat komitmen untuk memperkuat kesadaran dapat menjadi menakutkan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami. Kesadaran ini juga membantu si servant leader dalam memahami isu-isu yang menyangkut etika dan nilai-nilai. Yang kelima adalah persuasi. Persuasi ini servant leader ini menggunakan persuasinya bukan untuk menggunakan otorisasinya karena posisinya, tapi untuk meyakinkan orang-orang terkait dalam mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Yang keenam ada conceptualization atau konseptualisasi. Yang ketujuh ada tinjauan ke masa depan. Yang kedelapan ada kepengurusan. Yang kesembilan ada komitmen to grow people atau komitmen untuk membangun orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir ada membangun komunitas atau building community. Jadi building community ini dinilai yang paling diperlukan di dalam 10 karakter servant leader ini karena seorang servant leader ini harus bisa membangun komunitas yang ada di dalamnya, membangun teamwork sehingga kepemimpinannya ini bisa berjalan dengan baik. Lalu ada faktor affecting the organization moral and climate. Yang pertama ada perilaku atasan. Perilaku atasan ini akan menjadi napak tilas bagi anggota-anggotanya. Jadi anggotanya tuh akan meniru apa yang atasannya lakukan. Yang kedua ada praktik etika industri. Seseorang atau profesi itu menduduki peringkat di bagian atas di semua studi ini, yang paling di 5 studi ini. Lalu ada perilaku rekan-rekan dalam organisasi. Lalu ada kebijakan organisasi formal atau ketidakberadaannya, dan yang terakhir kebutuhan keuangan pribadi. Selanjutnya ada 5 poin penting dalam bisnis etik, terutama
dan bebas dari prasangka serta kebencian dalam komunikasinya. Kemudian ada fidelity, kesetiaan. Kesetiaan dalam hal ini adalah manajemen harus mempunyai kesetiaan pada hal kecil dan detail, kalau akurat, juga harus menghindari kecurangan. Kemudian confidentiality, yaitu kerahasiaan. Jadi manajemen harus berhati-hati dalam menentukan informasi apa yang harus diungkapkan. Kemudian proses yang kedua adalah proses pengambilan keputusan yang etis, yaitu proses pengambilan keputusan ini adalah jantung dari proses manajemen. Berikut tahap-tahapnya, yaitu pernyataan masalah, kemudian menganalisis masalah, lalu mengidentifikasi kemungkinan tindakan yang diambil, lalu memutuskan alternatif terbaik, serta menerapkan tindakan yang telah dipilih. Yang ketiga ada code of conduct, yaitu pedoman perilaku atau kode etik. Dapat meningkatkan level perilaku etis dalam organisasi dengan memperjelas apa yang dimaksud dan perilaku dalam perilaku etis dan perilaku moral yang menyenangkan. Yaitu code of conduct ini pedoman perilaku yang dapat meningkatkan perilakunya manajemen terhadap organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah pelatihan etika bisnis yang bertujuan yaitu untuk meningkatkan sensitivitas manajer mengenai masalah etika, lalu untuk mendorong evaluasi nilai prioritas, untuk meningkatkan kesadaran realitas organisasi, lalu untuk meningkatkan kesadaran realitas sosial. Kemudian yang kelima, dari keputusan moral menjadi organisasi moral. Idealnya ketika organisasi telah berusaha menerapkan atau mengambil keputusan dengan berdasarkan kepada moral, maka nantinya organisasi tersebut akan menjadi organisasi moral. Sekian presentasi dari kami. Jadi di sini mungkin kita ngambil salah satu dua case yang berkaitan dengan teori yang telah kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan teori ethical responsibility. Di sini dapat kita baca bersama-sama, yaitu ada jaringan retail murah di Amerika yang dikenal dengan Walmart, dan dia sebagai perusahaan yang menentang serikat buruh dan kerap memperlakukan karyawan dengan buruk, seperti di dalam gaji penuh, memecat karyawan yang cuti hamil, melakukan diskriminasi ras, dan pernah menimbulkan kontroversi karena menciptakan box traveling palsu yang ditujukan untuk meningkatkan citra Walmart. Nah, di sini kaitannya dengan ethical responsibility itu sendiri, yaitu baik lagi kan seharusnya setiap perusahaan itu memiliki kode etis dan dia harus memberitahukan atau satu untuk eksternal, dia memberitahukan informasi yang benar tanpa adanya kebohongan. Yang kedua berkaitan dengan internal karyawan itu sendiri, yaitu kita lihat sendiri mereka melanggar etika perusahaan itu, di mana karyawan tidak diberi gaji penuh, memecat karyawan yang cuti hamil, serta adanya diskriminasi ras. Jadi dari case tersebut kita menyimpulkan bahwa hal ini melanggar atau menyimpang dari teori yang telah kita bahas mengenai ethical responsibility. Yang kedua yaitu teori yang berkaitan dengan immoral management. Di sini kami mengambil contoh PT Enron, di mana perusahaan itu tertangkap basah memanipulasi pembukuan serta pasokan energinya. Enron akhirnya menyatakan diri bangkrut pada tahun 2001, dan skandal tersebut diliput dalam film dokumenter berjudul Enron The Smartest Guys in the Room. Maksudnya itu tanda kutip dalam artian negatif, karena dia memanipulasi data-data untuk kepentingan perusahaan, tapi data tersebut fiktif. Itu termasuk dalam kategori immoral management. Demikian presentasi dari kami, dan pas dengan waktunya habis. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih kelompok 3. Kita membuka sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok boleh tanya. Boleh. Satu lagi dari kelompok apa ya? Dua orang. Pertama dari nomor 3. Oh iya, boleh. Ya, siap Bu. Jadi di sini kan tadi tim kalian menjelaskan yang di bagian 8 itu chapter 8 servant leader ya, di mana servant leader adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bekerja dengan setiap anak buahnya, yang akan menimbulkan kecenderungan akan bekerja hampir mengerjakan seluruh pekerjaan anak buahnya. Apakah ada kecenderungan seperti itu dan akan menimbulkan inisiatif pekerja yang akan menurun? Sedangkan ada juga pemimpin yang namanya pemimpin yang mendelegasi, yang memberikan tanggung jawab ke anak-anak buahnya, sehingga inisiatif anak buah tersebut akan meningkat. Jadi menurut kalian bagusan servant leader atau pemimpin yang mendelegasi seperti itu?
Maaf, kebetulan punya teman yang beragama Muslim, dia kuliah di Universitas Udayana. Saat itu kan waktu apa sih kayak kita ospek ya, masa ospek itu saat bulan puasa, dan itu ospek pun dalam keadaan yang panas, tapi itu tetap di lapangan gitu, tetap dilakukan gitu. Sedangkan mungkin mayoritas kan di Bali itu ada beragama Hindu yang tidak berpuasa gitu, sedangkan kebetulan teman saya itu sedang berpuasa gitu. Jadi menurut saya itu kan kayak kurang sih gitu loh etika agamanya. Tapi menurut kalian udah sejauh mana sih Indonesia mengatur etika agama itu? Sebelumnya dalam beretika kita itu juga ada unsur nilai agamanya ya kan, di mana nilai agama itu menjadi suatu dasar dalam kita melakukan perbuatan ya, dari individu maupun dari organisasi ya. Nah, menurut kami apakah nilai agama tersebut sudah baik atau sudah berjalan baik di negara Indonesia? Menurut kami, kalau untuk ketentuan itu mungkin kita bisa lihat di Pancasila. Di Pancasila aja, sila pertama saja sudah menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana Pancasila di situ kan juga sebagai dasar negara kita kan, dan jadi itu semua pemeluk agama yang ada di Indonesia itu dibebaskan memeluk agama yang dia percayai. Jadi menurut kelompok kami sebenarnya secara aturan sudah ada aturannya, tapi untuk implementasinya belum berjalan dengan maksimal. Kalau misalnya contohnya kayak yang Kak Ica sebutin di Bali tadi, itu kan ada pengaruh dari budaya juga. That's why pada saat kita puasa si orang Balinya juga kan menyesuaikan dengan dia kalau dia tuh nggak puasa gitu loh. Kemudian kan ada pasal undang-undang mengenai apa tuh yang Undang-Undang 45 di pasal 30 berapa? 36 enggak yang menghormati agama lain itu loh. 29. Agama lain. Pasal berapa? 29. Ya, terus kembali juga ke itu kan misalnya organisasinya ya, kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga di organisasi pasti punya kode etik kan. Kode etik biasanya nyambung juga ke nilai-nilai agama. Misalnya kita lagi mos aja, ada peraturan-peraturannya nih, misalnya untuk jam ada isyoma jam sekian-sekian, nah itu juga termasuk dalam kode etik. Jadi kembali lagi kalau menurut saya yaitu dari organisasi itu sendiri juga sih sama budayanya. Ini ya, kalau boleh mbaknya kasih tahu itu ada peraturan Sama delegat yang leader itu sama apa enggak ya? Yang better mana? Jadi kalau menurut kelompok kami, dua model kepemimpinan ini adalah berbeda. Itu disesuaikan dengan kepribadian dari pemimpinnya masing-masing. Jadi ada pemimpin yang dia memang punya model kepemimpinan itu servant leader atau dia delegate leader, atau bisa dikombinasikan keduanya, tergantung situasinya aja. boleh kasih contoh biar kawan-kawan paham contoh daripada servant leader. Jadi kalau misalnya contoh servant leader tuh kata kami itu Jokowi. Kenapa dia kita sebut si Jokowi jadi servant leader tuh karena dia mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kita bisa lihat dia berusukan, lalu dia menanyakan ini tuh udah berjalan dengan baik apa enggak. Lalu kalau delegat yang leader ini bisa dilihat dari apa kali ya? Kalau kita lihat dia kalau lagi rapat dia mendelegasikan camat ini harus ngerjain sungai ini harus bersih, atau camat ini harus ngerjain ini harus bersih. Jadi dia dengan tegas membagikan tugas-tugas untuk anggota-anggotanya anggota-anggotanya dia itu. Kalau tadi menjelaskan mengenai itu tergantung dari karakteristik seorang pemimpin itu kan. Kalau menurut kalian sendiri itu baik gimana sih yang delegasi atau yang melayani? Karena kalau setahu saya, kalau pemimpin yang terlalu melayani inisiatif anak buah itu. Kalau misalkan yang mendelegasi itu inisiatif tinggi, tapi ini kok kesannya kayak gitu kita ya pemimpinnya seperti itu. Baiknya seperti apa sih? Apakah disimpan atau bagaimana? Kalau menurut kalian? Jadi kayak itu macam ada kesannya seperti dia mendoktrin ya. Ini kayak semacam ini kerja ini inisiatif akan tinggi. Anak buah akan lebih cepat pintar. Tapi kesannya pemimpin itu kayak cuek dan acuh terhadap anak buah tersebut. Nah, Kalau
tergantung perannya. Berarti lihat situasi dan kondisi ya. Ya fleksibel lah, harusnya fleksibel lah, boleh membawa kedua-duanya. Yang paling baik sebenarnya adalah partisipan leader ya, partisipatif ya. Jadi istilahnya dia membawa dua-dua, jadi leader ada, servant ada. Tidak boleh dominan ya. Ya, kesimpulannya dari presentasi kami ini yaitu pada dasarnya etika itu diterapkan dari masing-masing individu sendiri, karena individu itulah yang akan membawa bagaimana organisasi tersebut melakukan atau menjalankan bisnisnya sesuai etika atau tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.